Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam program Sarapan Rohani GKPB Galaning yang Abian Base, Kamis 28 Agustus 2025. Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita maupun pekerjaan kita, marilah kita boleh dikuatkan dengan mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita minta pertolongan pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang begitu setia memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan boleh menjaga istirahat kami, istirahat malam kami hingga pagi hari ini. Tuhan boleh menguatkan kami tetap dalam keadaan selamat dan sehat. Dan kami bersyukur karena Tuhan pada pagi ini memberikan hari yang baru, yang penuh sukacita bagi kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas pekerjaan kami, biarlah kami boleh rindu akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan terlebih dahulu menguatkan kami, menyucikan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dan boleh tempat dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukan segala kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami dengan baik. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami beritakan pada pagi hari ini sungguh itu semua karena kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari dua ayat bacaan. Yang pertama dari Yesaya 62 ayat yang ketiga. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Bacaan yang kedua terambil dari Lukas 14 ayat yang ke-10. Apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Bapak Ibu, tema perundangan kita pada pagi hari ini yaitu kemuliaan dalam kerendahan. Kitab Yesaya mengibaratkan orang beriman yang dipilih menjadi milik Allah seperti mahkota keagungan dan serban kerajaan. Mahkota adalah lambang kemuliaan. Ia menjadi sesuatu yang berharga karena diletakkan di kepala sang raja, begitu pula dengan serban kerajaan sebagai alas atau penutup kepala raja di bawah mahkota yang juga dianggap sebagai simbol kekuasaan dan keagungan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yesaya 62 ayat yang ketiga, mahkota keagungan dan serban kerajaan merupakan bagian yang menggambarkan saat Yerusalem akan dipenuhi kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Demikianlah juga kehidupan orang beriman menjadi bermakna dan mulia karena anugerah Allah yang menopangnya. Tuhan memandang kita berharga, mulia, dan memiliki tempat istimewa dalam rencananya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janganlah orang bermegah atas dirinya sendiri, namun hidup dalam kerendahan untuk mencerminkan kasih dan keagungan Tuhan kepada dunia. Yesus dalam Injil Lukas memberi teladan dan pengajaran agar pengikutnya hidup dalam kerendahan dan tidak menginginkan diri, sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Merendahkan diri
di hadapan Allah dan sesama hendaklah terjadi karena kesadaran bahwa hidup ini dan segala sesuatu yang diterima Allah anugerah, yaitu anugerah Allah. Karena itu tidak patut orang beriman bermegah atas hidup dengan segala pencapaiannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia sering kali mengajarkan bahwa kita harus berjuang untuk posisi tertinggi, tetapi Tuhan mengajarkan bahwa justru dengan merendahkan diri, kita akan ditinggikan pada waktu yang tepat. Dunia sering mengaitkan kemuliaan dengan kedudukan, kuasa, dan pendidikan yang tinggi. Seseorang yang dianggap mulia patut dilayani, namun kemuliaan Allah justru mendorong orang beriman untuk hidup rendah diri. Tuhan telah menetapkan kita sebagai mahkota keagungannya, tetapi kita harus tetap rendah hati dan membiarkan Tuhan sendiri yang meninggikan kita. Kemuliaan sejati bukan tentang posisi atau pengakuan manusia, tetapi tentang hidup dalam kehendak Tuhan dengan hati yang penuh kerendahan. Mari kita belajar untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan dengan sikap rendah hati sambil tetap percaya dan menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh, sebab dari sanalah nampak kemuliaan Tuhan yang sejati. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, ajarilah kami menyatakan kemuliaan-Mu melalui cara hidup kami yang serupa dengan Kristus, yaitu merendahkan diri dalam pelayanan dan kesetiaan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.